Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Saya berada di sini bukan untuk menggurui, tetapi kita saling belajar dan berbagi. Apalagi ada kakak senior. Kak Nirwan. Iya. Saya Adi Supriyadi, Pak. Saya sejak kecil di sini dan sampai sekarang saya sempat beberapa kali ke beberapa kota, Kak, tetapi saya tetap betah di sini. Sempat saya hanya aktif di sini, Kak, dengan teman-teman sekalian, bahwa saya sebenarnya bukan bukan dari akademisi, tapi hanya seorang praktisi yang memiliki pemikiran yang sempit. Mungkin teman-teman bisa berbagi nanti kenapa saya tertarik dengan kawasan ini. Sebenarnya saya hanya memiliki satu kesimpulan, bahwa saya hidup di sini dan tempat ini menghidupi beberapa orang banyak di Kabupaten Pangkep. Apakah itu dari sisi kandungan alamnya atau ke persoalan tentang nilai-nilai pendidikan yang ada di kawasan Kars. Bentangan alam kita ini sekarang marak-maraknya dibicarakan itu geopark. Geopark untuk go global. Kita berada di Kampung Belai. Kampung Belai itu sebenarnya akronim dari kalau berbicara Kampung Belai ini kayaknya sampai subuh. Kita berbicara tentang Kars, mungkin teman-teman atau mungkin ini Adi, artinya kenapa namanya Belai begitu. Sejak beberapa tahun sebelumnya, sebenarnya ini kampung namanya Bilai, bukan Belai. Bahkan ada teman-teman dari Geopark sempat menyebutkan bahwa ini Belai. Nah, saya pernah juga ke Bandung, Pak. Ada beberapa di sana teman-teman ahli toponimi. Bagaimana ahli toponimi itu menemukan suatu pengetahuan dari sisi penamaan kampung. Sebenarnya ini Bilai. Bilai itu semacam perangkap ikan di kampung sini. Itu terbuat dari bambu. Itu bukan bentuk bubu. Biasanya kan kita lihat bubu yang dipasang di saluran air. Ini terbuat dari bambu yang dipasang dari atas. Nah, kalau kita amati bahwa kawasan Kars Belai itu dia menyerupai bila. Kita seakan-akan berada di dalam benteng. Kalau kita masuk ke sini, tempat masuknya hanya satu, tempat keluarnya hanya satu. Jadi di zaman DITI waktu itu orang-orang tua menceritakan bahwa kalau orang masuk ke sini itu susah untuk keluar, Pak. Dengan beberapa saya lihat di sini ada 2 pemakaman, itu membuktikan bahwa di sini dulu sering banyak orang yang itu diculik atau kemudian dikuburkan di sini. Makanya kampung ini dulu disebut dengan Bilai, bukan Belai. Nah, mungkin karena pengaruh modernisasi, kemudian waktu itu belum ada jalanan masuk ke sini. Orang ke sini sering mengatakan bahwa ini Belai. Bahasa Makassar, Belai itu jauh. Saya kira itu, Kak. Kemudian bentangan Kars ini, Prof. Amran Ahmad di Unhas pernah jadikan pembicara waktu adakan kegiatan juga di sini, bahwa bentangan Kars di Pangkep itu dia memiliki keunikan yang sama sejajar dengan Maros Pangkep. Tetapi rata-rata tower Kars yang ada di Pangkep itu lebih tinggi, Kak. Kemudian di Bela ini kita sudah melihat bahwa di dalamnya itu ada lukisan-lukisan purba. Di Kars itu yang saya pahami sebagai seorang praktisi bahwa ada 2, ada exokars dan ada endokars. Exokars itu yang kita lihat ini, yang kelihatan ini, bahwa saya pernah malah diketawai sama teman-teman, Kak, bahwa kenapa sering aktif di sana, kenapa melindungi itu. Saya tidak melindungi karena saya tidak memiliki kekuatan untuk melindungi itu, Kak. Tapi paling tidak saya bisa menjaganya.
Karena kawasan Kars menurut saya ini adalah spon raksasa atau galon raksasa. Nah, andai kata ini tidak ada, ya mungkin teman-teman di perkotaan itu kalau musim kemarau dia kekurangan air dan lain-lain. Itu kenapa sampai di tahun 2000 waktu itu, saya tidak perlu menyebut nama orangnya, sempat diiming-imingi bahwa dia salah satu penentu kebijakan bahwa andai kata kampung ini ditambang, kemudian tambang marmer waktu itu, pemuda-pemuda di sini itu tidak akan lagi menganggur. Tapi saya melihat dari sisi yang lain, bahwa kalau ditambang itu sifatnya ad hoc, sementara. Waktu itu saya sempat dicibir orang-orang di sini, bahkan orang tua mengatakan waktu itu, kenapa kau tidak terima, kenapa kau berpikir yang lain. Saya berpikir bahwa hari ini kita memikul uang ke rumah, tetapi keturunan kita yang akan datang paling memikul batu ke rumah, Pak. Saya hanya berdasar dari situ, sehingga saya tetap aktif. Bagaimana saya bisa mengatakan bahwa ya paling tidak saya bisa menjadi benteng sosial di sini. Saya kira itu, Pak. Tepuk tangan. Mungkin Adi lanjut saja soal ini, hipotesa tadi yang mungkin bisa lebih jauh penjelasannya dibanding tadi yang ada di film. Silakan. Oh iya, dari hipotesa saya yang dari relief atau lukisan-lukisan purba itu, bahwa beberapa akhir-akhir awal tahun yang lalu sempat arah pemikiran di Eropa. Ini bicara Eropa ini, Kak. Itu kampung Belai di sana, Eropa. Ternyata orang Eropa arah pemikiran tentang arkeologi itu berubah, Kak. Kiblatnya mereka berubah. Kenapa? Waktu itu saya sempat mendampingi beberapa peneliti dari luar dengan orang-orang dari BBC, bahwa mereka mengklaim, dan di sana itu ternyata ada lukisan tertua kurang lebih 30.000 tahun yang lalu. Dia mengklaim bahwa nenek moyang mereka itu 30 tahun yang lalu mereka sudah cerdas. Nah, ternyata di Indonesia itu dibantah dengan adanya lukisan bulu sipong 4. Itu bukan orang Indonesia yang mengklaim. Ternyata orang-orang dari Universitas Griffith mengklaim, yang dari Australia, bahwa lukisan figuratif tertua itu ada di Pangkep, bulu sipong 4. Kemudian lukisan purba yang tertua terakhir itu ada di Leang Tedongnya di Pangkep juga. Itu 45.500 tahun yang lalu ternyata ada di Pangkep. Itu juga yang mengakui bukan dari kita. Mungkin apakah itu karena terbatas dari sisi keilmuan atau teknologi yang kita punya. Beliau ada dari dosen seni rupa dari UNM. Saya pernah juga lihat tulisan dan pernyataannya Kang Pindi yang mengatakan bahwa di Pangkep itu bukan lukisan bukan lukisan yang sederhana, ternyata lukisan yang rumit. Nah, saya memiliki hipotesa sebelum Kang Pindi dengan orang-orang Australia mengatakan bahwa di bulu sipong 4 itu lukisan figuratif tertua. Nah, saya punya hipotesa tersendiri bahwa di kampung saya memiliki lukisan figuratif yang terpisah dari beberapa gua-gua yang ada. Nah, kenapa saya memiliki pemikiran itu, Pak? Karena sejak kecil saya ikut di kakek, ikut di bapak yang menjadi seorang juru pelihara gua dari waktu itu namanya BP3, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala. Nah, sekarang Balai Pelestarian Cagar Budaya. Nah, saya sempat buat sketsa yang tidak karuan bahwa
saya terdorong dari beberapa pelajaran peta pita. Kalau teman-teman pernah belajar peta pita, bahwa ini seolah-olah kita digiring ke salah satu tempat. Tempat itu sebenarnya di sebelah kita ini, gua sebelah ini, itu namanya Liang Sakapau. Nah, Sakapau itu Pak diambil dari penamaan orang yang pernah tinggal dulu di sana. Makanya disebut Sakapau. Ada namanya orang Dengkapau dulu tinggal di sana, Pak. Orang di sini akhirnya lengket dengan penamaan gua itu. Tapi bukan dari sisi penamaannya, tetapi lukisan-lukisan prasejarah yang ada di sana yang membuat saya memiliki hipotesa itu, berani berpikir seperti itu. Kalaupun 2 tahun terakhir teman-teman dari Unhas dari arkeologi itu sempat mengadakan eskapasi di sana, Pak. Melakukan sebuah penelitian, penggalian bahwa memang betul ada beberapa alat-alat yang digunakan di zaman itu. Saya membayangkan bahwa di Sakapau itu alun-alun kotanya dulu, Pak, manusia purba di sana. Sekarang kan ditemukan di Maros ada namanya Bese. Saya membayangkan bahwa dari relief kuno itu memiliki petunjuk bahwa dari gua ini kamu ke sini, dari gua ini kamu ke sini. Saya membaca dari situ. Walau alam kalau persoalan akademisi membantahnya ya silahkan. Saya hanya berbicara seorang praktisi. Saya pernah ke Tanah Sunda, ke Bandung, bahwa ternyata orang geologi pernah dibantah oleh praktisi toponimi. Bagaimana penamaan Bandung itu dari Badungan, kemudian almarhum Pak Budi Brahmanti waktu itu ketua Himagi, waktu itu bicara tentang, saya pernah dibantah loh sama orang praktisi. Jadi kamu jangan takut berpikir kalau kamu memiliki pemikiran. Dia Bandung katanya itu, dia kalau kita kesana kan itu memang bentuknya kayak mangkok. Nah, orang geologi melakukan penelitian bahwa Bandung itu dulu danau purba. Kemudian orang geologi mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa dulu retak di bawahnya, akhirnya airnya habis. Nah, ternyata dari nama Curug Rangkong di sana itu ada gua di yang ke bawah. Ternyata air itu keluar dari situ. Akhirnya buatlah penelitian selanjutnya, ternyata betul. Nah, saya punya pemikiran seperti itu, Pak. Karena mungkin lukisan figuratif tertua yang diklaim, saya baca 2 hari yang lalu di Genpi bahwa kan arkeologi itu main tua-tuaan. Saya sempat bicara sama Pak Iwan Sumantri di arkeologi Makassar. Arkeologi itu main tua-tuaan ya. Ya kayaknya sih, dia bilang siapa yang tua itu lagi. 2 hari yang lalu saya baca di Genpi bahwa di Sangkulirang itu ditemukan lagi lukisan figuratif. Menurut mereka itu 1000 tahun lebih tua dari Pangkep. Tapi itu belum ada penelitian semi uranium yang dilakukan oleh orang-orang pakarnya, Pak. Entahlah nanti orang dari arkeologi atau Balai Pelestarian Cagar Budaya, mungkin besok atau lusa Pak Rustan yang membawakan. Ya, saya juga tidak pernah menyampaikan pendapat saya ini ke mereka. Saya orang BPCB bos dari bapak saya. Jadi kalau saya cerita paling dia bilang, kau tahu apa, hanya anak baru kemarin. Saya kira itu, Pak. Iya, menarik ya, karena ada pembacaan soal permukiman, ya penataan lah. Saya kira juga menata, bukan hanya saya tahu dari Adi misalnya malam ini bukan hanya soal perkembangan dari soal seni rupa, tapi ya ada model penataan mungkin semacam kota atau permukiman yang ditata dengan rapi supaya dengan kode-kode tertentu ya. Pertanyaan saya selanjutnya, sebenarnya saya masih kepo ini. Maksudnya Adi bisa membaca gambar itu sejak, maksudnya sadar menerjemahkan itu mulai kapan dan bagaimana mulai bisa gitu? Dibilang sadar iya, dibilang tidak juga iya.
Kenapa? Karena di zaman saya sekolah, Bapak sudah sering terima tamu dari luar. Saya sempat berpikir bahwa ngapain orang-orang barat jauh main-main ke Belaya, main lumpur apa segala macam untuk menjangkau gua itu. Saya mulai dari situ berpikir bahwa ini kalau tidak penting ngapain orang dari luar jauh-jauh ke sini. Nah, mulai dari saat itu saya berpikir bahwa ini kayaknya ada sesuatu yang mereka cari tahu. Nah, semenjak itu saya aktif dan ikut sama Bapak waktu itu. Itu anak-anak pertama, Pak. Jadi sering mendampingi mereka. Saya lihat juga, oh lukisan ini bentuknya ini. Kemudian sampai saya belajar tentang namanya peta pita apa segala macam. Ini ada lukisan yang menarik. Jadi ya mungkin waktu itu saya hanya berangan-angan bahwa jangan sampai ini adalah peta misalnya. Peta yang mengarahkan kita ke suatu tempat. Awalnya hanya berpikir itu. Bahwa lukisan ini mungkin seolah-olah menunjukkan ada satu tempat yang mereka ingin perlihatkan. Jadi sejak itu saya mulai aktif dan mengunjungi beberapa gua yang ada di sini yang saya sebut satu persatu itu masih di sini, nggak, belum di tempat-tempat lain. Itu masih seputaran Belaya. Jadi seolah-olah saya hanya terus berpikir bahwa apakah mungkin tempat ini memang dulunya kota bagi mereka, manusia-manusia purba. Jadi kalau saya masuk gua, saya sering membayangkan bahwa mereka istirahat di situ, mereka hidup di situ. Saya hanya sadar dari tinggalan-tinggalan mereka. Nah, seperti itu. Oke. Saya langsung buka pertanyaan. Silahkan. Teman-teman siapkan mic tawa. Mas Halib, silahkan. Ada mau? Udah, saya pakai ini. Adi, kenapa saya tertarik sekali Anda bilang ikan ya, yang menjadi petunjuk. Kenapa ikan? Kalau penglihatan saya pribadi, Pak, kenapa ikan itu menjadi simbol atau penunjuk ke tempat? Karena kalau bentangan tower cars yang ada di sebelum kita masuk ke Belaya itu ada dua, sisi kiri dengan kanan. Nah, semua lukisan-lukisan yang memiliki petunjuk menurut saya itu bermuara di situ, Pak. Jadi ini sifatnya dia mengerucut ke situ. Nah, kemudian lukisan yang dituju selanjutnya itu di lukisan Leang Buloriba itu ada lukisan ikan yang tunggal. Nah, sedangkan di lukisan-lukisan purba, lukisan prasejarah di beberapa gua itu seolah-olah kita digiring ke Buloriba itu. Nah, tidak berakhir di Buloriba, ternyata ada satu gua yang ditemukan di sini. Dan apakah itu dari sisi geografisnya orang-orang dulu itu sudah sibuk mencari tempat perlindungan, akhirnya kotanya itu berada di gua yang tertinggi. Di Leang Sakapau itu satu-satunya gua tertinggi yang ada lukisannya. Nah, bisa jadi mereka tinggal membuat sebuah kota itu dengan model seperti itu. Nah, saya berpikir bahwa saya mengutip pernyataannya Kang Pindi bahwa mereka berpikir bahwa nenek moyang kita dulu itu sibuk mencipta, sedangkan sekarang saya mengatakan bahwa kita ini sibuk menciplak. Makanya negara Indonesia itu tidak berkembang karena kita berada di negara tropis. Coba orang-orang di luar sana, di Jepang misalnya mau bercocok tanam, setengah mati menimbun laut atau membuat pertanian di gedung. Nah, sedangkan di negara tropis di Indonesia ini kita buang saja benih itu tumbuh dan bisa diambil hasilnya. Nah, saya membayangkan juga bahwa nenek moyang kita dulu sibuk mencipta dengan karya-karya yang seperti itu. Makanya bisa diklaim bahwa nenek moyang kita ternyata cerdas dari dulu. Saya kira itu.
Teman-teman silahkan. Ya, sudah berapa macam, begini, saya rumuskan ulang pertanyaannya. Ada berapa macam gambar ikan yang kita dapat di sini? Dan apakah ada gambar lain yang ada ikan dan ada perahu misalnya? Baik, kalau ikan yang ada di sini Kak, baru yang di Leang Buloriba. Kalau gambar perahu, ada yang mengatakan di Leang Lompua itu mengatakan bahwa orang-orang dari akademisi mengatakan bahwa ini adalah lukisan perahu. Ada di sana, ada masih kelihatan. Kenapa sekarang orang-orang dari akademisi itu susah untuk menerjemahkan lukisan yang ada sekarang karena beda kalau kita lihat Instagram orang-orang di Spanyol dan beberapa negara-negara lain yang memiliki lukisan purba itu mereka masih relatif bersih. Di kita itu susahnya karena pigmen gambar yang ada di kars kita itu relatif rusak. Kenapa? Karena kars kita masih aktif. Yang kenapa dikatakan aktif? Karena saya pernah bawa namanya Prof Philips waktu itu, orang Prancis. Dia mengatakan bahwa di sana itu tempatnya karsnya sudah tidak memiliki pohon-pohon di atasnya, tidak ada pohon lagi yang tumbuh. Kenapa kalau tadi pertanyaannya bahwa apakah ada ikan di tempat lain? Kalau yang saya amati hanya satu ikan yang saya temukan, mulai dari yang paling jelas gambarnya itu di Leang Cak dia. Di sana ada gambar orang-orangan, relief orang-orangan yang berpegangan, kemudian mengarah ke Leang bukan Leang Lambuto itu ada gambar lukisan tangan, kemudian mengarah ke Leang Lompua. Di Leang Lompua itu ada beberapa teman-teman yang ikut kemarin yang residensi ikut ke sana, bahwa ya ini yang mirip perahu, ada yang mirip babi dan segala macam. Saya kurang tahu apakah ikan itu seolah-olah simbol tunggal untuk mengarahkan kita ke Leang Sakapau. Karena di Leang Kasi itu ada orang-orang BPCB mengklaim bahwa ini gambar ular. Apakah itu dia sudah melakukan penelitian seni rupa atau apa segala macam. Dan itu mengarah dari beberapa gua itu mengarahkan ke Leang Buloriba. Begitu Kak. Itu semua gambar yang kita sebut tadi itu sudah dihitung umurnya belum? Kalau yang ada di sini belum ada yang menghitung pendekatan. Kalau mereka peneliti saya lihat itu ada perhitungan penanggalan berdasarkan mereka menghitung dari teknik semi uranium. Di Bela itu belum ada penelitian dari luar Pak yang menjangkau itu. Atau mungkin sudah ada tapi belum diumumkan. Bisa jadi. Ya. Sementara itu pertanyaan saya. Terima kasih siap. Teman-teman yang lain, Kak Yasin mungkin mau nanggap? Enggak, belum. Oke. Oh iya, silakan. Kontingen Pare-Pare. Iya, terima kasih Kak Adi, Kak Jempe. Saya Ucang Kak. Kalau saya mau bertanya soal ini, bagaimana sih masyarakat melihat kehadiran lukisan ini? Terus adakah keyakinan sendiri masyarakat melihat kehadiran lukisan ini, dan adakah hubungannya misalnya aktivitas pertanian yang ada di lokasi sekitar lokasi prasejarah ini? Mungkin itu Kak. Terima kasih. Kalau saya jujur mengatakan bahwa masyarakat setempat melihat dengan lukisan ini, mereka hanya kalau terus terang saya menjawabnya bahwa paling mereka hanya melihat bahwa itu lukisan biasa dan tidak memiliki arti apa-apa. Malah mereka mengatakan bahwa ya mungkin pemikiran mereka, apakah pemikiran mereka tidak sampai ke sana atau memang
karena dia tidak memiliki dasar untuk mengetahui itu. Kalaupun persoalan apakah ada kaitannya tentang aktivitas mereka di pertanian, sejauh ini saya perhatikan belum ada kaitannya dengan pertanian. Apakah memiliki teknik tersendiri untuk turun sawah, itu paling kebiasaan mereka, kearifan lokal yang ada, itu belum ada menyentuh ke tentang gua-gua prasejarah itu. Malah saya mengatakan bahwa ini saya memiliki tugas bagaimana mereka menyadari bahwa tempat itu bukan tempat biasa. Saya mengatakan bahwa beberapa tahun sebelumnya itu mereka malah menganggap itu hanya gua biasa dan jerami-jerami mereka itu simpan di gua itu. Jadi saya menyimpulkan bahwa mereka tidak memiliki pengetahuan tentang lukisan itu. Karena buktinya ada beberapa gua-gua prasejarah yang ditempati pakan ternak. Secara tidak langsung itu menyimpulkan bahwa mereka tidak tertarik di situ. Atau setidaknya belum tahu makna historis gitu ya. Saya oh Adi, saya ada yang juga mau sekali Kak tahu. Kalau ini kan Kars ini kan meskipun sudah digaris sama arkeologi bilang ini dilindungi tapi ya minimal tadi obrolan-obrolannya Adi misalnya soal Adi sekeluarga yang, tapi mudah-mudahan saya salah, sendirian kah keluarganya Adi memelihara gua-gua ini, atau ada juga misalnya teman-teman sepantaran atau adik-adik di kampung sini, adik-adik angkatannya Adi yang mulai ikut-ikut begitu itu? Kalau keluarga Kak, dari kakek, bapak, kemudian ke saya, kemudian adik, dari beberapa teman-teman pemuda lokal di sini, saya sudah mengajak mereka. Tapi di zaman sebelum saya aktif, saya sempat dikatakan bahwa kamu buat apa? Kamu pergi ke gua. Saya dikira dulu pergi cari, dulu kan masih cari wangsit. Sempat dulu masih cari-cari nomor. Saya sempat dikatakan itu. Saya dikira mungkin cari semacam itu untuk memenangkan togel. Seiring perkembangan, ternyata teman-teman yang saya ajak itu mulai tahu, kemudian buat komunitas-komunitas kecil. Dan tadi betul Pak, Pemdanya saja tidak tahu. Saya berani berbicara itu. Kemarin saya sempat diajak di Geopark. Saya lihat Pardi sudah mengirim ini di grup Geopark. Waktu itu masih siapa ya Pak Bobori yang Kadis Pro. Waktu itu dari 2015 saya masuk di situ di grup Geopark waktu itu. Tapi karena persilangan pendapat saya dengan pemerintah setempat di Sparbud waktu itu, saya akhirnya frontal saja Pak, bilang saya yang menjaga ini, kemudian pendapat saya ya seolah-olah betul dikatakan Pak Kadis Provinsi waktu itu, mestinya orang-orang di sana yang harus ditanya dan banyak menggali di sana. Akhirnya terjadilah kecelakaan sejarah menurut saya. Dibuatlah namanya Kali Bong Alloa, dibuatlah papan bicara Kampung Belai. Waktu 2 minggu yang lalu sempat dipanggil di diskusi tentang mau kedatangan asesor Geopark internasional Michael Martini. 2015 mereka juga sudah ke Belai. Saya sempat mengatakan bahwa kayaknya itu salah penamaannya. Sejarah yang sudah lama kami yakini penamaannya ternyata di tahun terakhir diganti namanya. Termasuk ini Kalibong. Termasuk Kalibong Alloa yang gua
yang ada di belakang kita. Di sana tidak ada lukisan prasejarah Pak, tetapi ornamen-ornamen guanya itu sangat menarik. Bahkan saya pernah antar tim dari On The Spot, Spotlight dan TV-TV yang lain. Kenapa saya aktif di situ? Kenapa saya aktif di Kars dan aktif di tertarik melihat lukisan ini? Tidak ada lain hanya untuk menjaga ekosistem Kars yang ada di Belai Pak. Karena saya berpikir bahwa, makanya saya banyak dokumentasi karena khawatirnya di tahun 1968 kan Tonasa menambang di Balochi. Itu kan gunungnya setinggi ini Pak. Sekarang sudah rata. Nah, yang saya khawatirkan itu sekarang kan Tonasa, dulu Tonasa 1, sekarang 2, 3, 4, 5. Saya tidak menjustis mereka perusak alam. Saya juga menggunakan semen dari sana Pak. Tetapi ada yang boleh, ada yang tidak. Kenapa kemarin saya sempat singgung di Geopark? Karena asesor yang mau datang itu, asesor Geopark itu orang Cina Pak. 2 orang. Nah mereka berpikir, mereka seorang asesor Geopark tentang Taman Bumi Bentangan Kars yang ada di Maros Pangkep. Kenapa orang Cina yang mau melihat kondisi kita yang memiliki pabrik, nah sementara mereka menggunakan tempatnya itu untuk wisata yang sistem ekosistemnya nanti itu kan berkelanjutan dan panjang. Nah kalau kita berbicara tambang kan itu ad hoc. Saya aktif di situ karena untuk bagaimana tempat saya tidak diganggu. Seperti itu Pak. Adi minta penjelasan sedikit soal yang gua di belakang. Maksudnya tidak ada lukisan ya? Iya. Apa sebenarnya di atas itu? Di atas itu sebenarnya saya hanya memiliki di atas itu ada ornamen-ornamen gua. Kalau ornamen itu bagaimana maksudnya? Ornamen itu kalau teman-teman di penggiat caving atau penyusur gua atau sekarang ada beberapa di Makassar itu sudah ada, belum ada kalau tidak saya, tim speleologi yang aktif di gua. Di atas itu ada ornamen-ornamen gua yang seperti stalaktit, stalagmit. Stalaktit itu yang dari atas, mit itu yang di bawah. Nah itu ornamen-ornamen di atas itu lumayan menarik. Dan kenapa saya aktif mendorong itu, memvisualkan itu dan memediakan itu, karena strategi saya untuk melawan mereka yang memiliki mesin-mesin uang dari tambang. Penguasa dan penentu kebijakan Pangkep Pak, sumber uangnya itu di tambang. Jadi cara lain untuk mengcounter itu, ya saya ajaklah mereka. Saya sempat juga dulu belajar menulis, kemudian dilihat oleh beberapa media, dan akhirnya di 2008 orang-orang di media itu melihat kayaknya menarik ini dibuatkan semacam pengambilan gambar atau dokumentasi perjalanan. Akhirnya masuklah TV-TV nasional. Saya mendorong di situ paling tidak ini supaya dikenal. Dari 2008 mereka sudah mengenal bahwa di Pangkep itu ada Kars, ada yang seperti ada pengaruh dari ketika dikenal, dalam artian ditonton di TV, ada perubahan pengaruh dalam artian perlindungan atau itu 180 derajat. Itu sangat berpengaruh. Bagaimana contohnya? Antusias pertamanya masyarakat, kampung saya ada di TV. Kemudian secara tidak langsung orang-orang di pemerintahan mengetahui bahwa ini penting untuk dijaga. Kemudian 2013 saya adakan festival caving di tempat ini. Dulu ini Kak tidak ada. Dulu ini di tahun 90-an saya masih kecil. Di sini kampung memang. Tetapi di 2000-an ke atas itu di sini tidak ada lagi rumah. Mereka keluar. Kenapa rumah di sini jarang? Makan dulu rumah-rumah di sini tuh diangkut keluar. Diangkut keluar. Nanti setelah saya buat kegiatan, kemudian mereka kembali karena sudah ada jalan, dan mungkin mereka tahu dan sudah paham bahwa Kars itu penting. Akhirnya mereka kembali.
Tapi jumlah rumah yang ada sekarang di sini tidak seperti lebih sedikit atau Sekarang sudah lebih banyak. oh lebih Dulu banyak di sini sekarang. ada 4 rumah. tiga rumahan. Sekarang mungkin 10-an. Iya. Oke, masih ada yang berminat? Banyak kayaknya. Saya Arif dulu, baru Wilda, baru siapa tadi? Ian. Oh. Maju Ganda. Iya, iya jaringan internetnya ini nih. Mungkin langsung aja pertanyaannya, ini Kak, apakah ada kaitannya lukisan-lukisan ikan tadi sama ornamen-ornamen yang waktu itu Kak temenin kita ada kayak nemukan kerang-kerang yang ada di dinding-dinding kars gitu. Ya. Kaitan itu spesifikasinya yang bisa berbicara itu orang geologi. Tapi saya pernah bercerita tentang Pak siapa ya yang di Unhas kemarin, saya lupa namanya. Waktu itu mendampingi Ketua Himagi dari Bandung, Pak Budi Bramantio. Itu kaitannya kalau kita sudah nonton yang rilis di YouTube-nya BPCB dengan peneliti bahwa itu jauh sebelum itu, jutaan tahun yang lalu. Kalau sini hanya berdasarkan pembacaan saya bahwa setelah zaman es mencair itu kan terjadi pergeseran antara lempengan tektonik. Akhirnya kita ini sebenarnya bukan tenggelam. Di kampung ini sebenarnya tidak tenggelam, tapi terangkat. Mereka mengatakan bahwa Belai dulu itu mirip kalau kita melihat Raja Ampat dulu seperti itu. Tapi karena adanya pergeseran, kemudian kalau sekarang yang sering dibicarakan itu Sesar Palukoro, seperti itu. Dia memperlihatkan dulu video visualnya bahwa pergeseran itu terjadi, kemudian kampung Bela ini terangkat. Makanya di Leang Kasit dengan Leang Lompoa itu ada fosil-fosil kerang yang membatu. Nah kalau kaitannya dengan itu kan ada yang, kalau tidak salah ada yang bertanya kemarin, yang mana duluan lukisan purbanya dengan batunya ini. Saya bilang rumahnya duluan, kemudian mereka yang masuk. Itu saya berbicara dengan pemikiran saya sebagai seorang yang mengamati dari seorang praktisi. Jadi kaitannya saya tidak mengambil kesimpulan bahwa apa kaitannya itu. Tapi kalau dari sisi geologinya, ternyata di Pangkep itu ternyata ada batu tertua ada 16 kemarin di Geopark tukaran cerita-cerita dengan orang geologi. Ternyata di Pangkep itu ada batu tertua, hanya ada 16 di dunia yang ada itu. Jadi lab alamnya itu ada di Bantimala, di sebelum Kecamatan Tondong, itu sudah masuk Kecamatan Tondong. Kalau persoalan berbicara tentang fosil-fosil itu yang sudah membatu, ya saya kira seperti itu. Sepertinya lukisan ini kayak ada patahan sejarah yang panjang sehingga sampai hari ini masih jadi teka-teki besar. Kenapa saya bilang seperti itu? Ketika saya membongkar beberapa naskah tradisi lisan, setelah itu dikumpulkan dalam bentuk teks, saya selalu tertarik kalau misalnya ada satu versi naskah dan di situ disebutkan banyak nama kampung. Kalau di Pangkep sendiri itu yang sering ditemukan dalam bentuk sindrili ada Tala, Teko, Malise, dan Lakbakang. Nah, apakah di sini sama sekali tidak ada riwayat secara lisan yang secara turun-temurun nenek-nenek tak di sini, leluhur tak di sini biasa diskusikan tentang lukisan-lukisan itu?
Karena ini kayak kenapa ini lukisan kayak ada segmen sendirinya begitu, sampai tidak dilisankan sama sekali bentuk-bentuk ceritanya, gambar babi itu, gambar ikan itu menjelaskan apa. Padahal menurutku leluhurnya orang Sulawesi Selatan itu suka sekali mengabadikan peristiwa dalam bentuk tradisi lisan. Nah tiba-tiba ada ini, patahannya dari mana kira-kira, atau memang ada kekosongan selama itu sampai orang akhirnya tradisi lisannya berbeda. Apakah sama sekali tidak ada cerita-cerita di balik itu? Tidak ada kita pernah dengar dari nenek-nenek tadi dulu. Ya, persoalan penamaan kampung yang dibahas tadi, Tala, Teko, Tala, Lak Bakang, itu semua di kecamatan sebelah. Lak Bakang, Teko, Tala itu di Makrang, kemudian Teko itu di Lak Bakang juga, Malise itu semua di Lak Bakang. Terlepas dari itu bahwa penamaan kampung di sini ada beberapa daerah, itu sebenarnya saya belum berpikir, saya sudah mengetahui tetapi saya tidak memiliki hipotesa bahwa penamaan gua itu kenapa sehingga disebut gua. Kemudian dari sisi lukisan saya belum pernah mendapatkan saya sering bertanya dari orang-orang tua. Saya waktu kecil kemudian pergi pasang air untuk air irigasi sawah itu kan malam. Saya sering sama kakek bertanya persoalan itu. Itu kalau modernnya itu namanya ilmu toponimi, bagaimana menamakan satu kampung. Itu tidak serta-merta diberikan nama. Di Bela itu ada beberapa penamaan, ada yang namanya Rea ya. Kemudian ada namanya Sangirang apa segala macam. Kemudian di sini ada beberapa penamaan kampung, tetapi untuk mengaitkan dengan lukisan betul itu bahwa lukisan apakah tidak ada kaitannya dengan lukisan dengan penamaan di Kampung Bela itu. Saya belum pernah menemukan dari pernyataan orang-orang tua apakah itu terkantor dari sisi di sini ada juga namanya Pak. Di Bela itu ada kelompok musik tendong-tendong. Dia menyanyikan lagu itu dia tidak memiliki syair. Dia menyanyi dengan apakah itu penamaan kampung dan segala macam. Itu ada di sini. Kalau kaitannya dengan pertanyaannya tadi, apakah tidak ada kaitannya dengan gambar itu? Itu ada memang, kalau ada memang terkantor dari sisi itu, karena penamaan kampung di sini kan ada beberapa Pak. Tempat sawah saja itu, misalnya di luar itu ada namanya sawah ini namanya, ada petakan-petakannya masing-masing. Itu berdasarkan ilmu toponimi. Saya ingat waktu itu Pangkep sempat ada beberapa penamaan yang mau diubah. Waktu itu saya masih sempat waktu itu mau diubah beberapa penamaan. Akhirnya saya hadir bahwa jangan diganti karena itu syarat persoalan penamaan. Sama sekali tidak ada misalnya, dulu itu kenapa ada gambar ini karena begini, kalau yang ceritanya ada begini. Bahkan kalau misalnya cerita itu memang imajinatif, sama sekali belum kita temukan. Saya belum temukan, malah ada beberapa daus sempat saya temani diskusi. Bahkan ada teman-teman yang sempat mengunggah di media sosial itu penamaan antara gua dengan aktivitas masyarakat yang beda zaman. Ini kan zaman prasejarah, beda dengan zaman sejarah. Zaman prasejarah kan itu jauh sebelum orang mengenal yang namanya tulisan apa segala macam. Kalau bukan literatur sih, dari cerita dari orang tua saya belum pernah menemukan itu. Mungkin ada yang terputus dari situ, ataukah memang kita ada dekade di zaman itu, bayangkan ini 40.000 tahun yang lalu kalau kita membayangkan. Jadi memang tempat ini bisa jadi memang belum ditinggali setelah masa purba itu selesai. Sehingga tidak ada cerita yang berkembang dari nenek-nenek kita. Ada dulu di sini yang tertua itu 120-an tahun baru meninggal, namanya Nenek Kati.
Itu tidak ada juga cerita dari situ. Saya sempat tanya Bapak, apakah dia masih sempat dapat itu? Apakah tidak ada cerita lain dari penamaan kampung ini? Ya. Sebenarnya Arif ini ngajak kita bikin kolaborasi, iya kan? Iya, jadi Anda kumpulkan bahan-bahannya, nanti dia yang sendirikan. Saya kira itu bagus, harus begitu malah. Langsung itu kalau ngajak, tidak usah mutar-mutar. Tapi sebenarnya tadi saya sudah ajak sebelum masuk ke sini bahwa saya suka dengan musik Sinrili itu dan nanti akan dicari. Iya di Karang diajukan spekulasi sebenarnya biar awet. Tapi tadi ada pertanyaan lagi. Yilda tadi. Siapa lagi ada di belakang tadi perasaan? Atau sambil menunggu sebentar Onet, saya butuh penjelasan Daus sebenarnya. Saya butuh ceritanya Daus soal meskipun dia tidak tinggal di sini tapi dia kenal baik Adi gitu. Maksudnya Daus yang putra daerah Pangkep mungkin mengamati atau setidaknya mendengar banyak tentang misalnya apa yang dikerjakan Adi atau menangkap cerita-cerita yang muncul atau pendapat-pendapat yang muncul di sekitar Pangkep terkait apa yang dikerjakan Adi mungkin atau semacam itulah. Silahkan. Baik, terima kasih. Bentar Onet. Sabar. Gugup begini. Terima kasih. Tadi Bung Arif, saya mau sebelum melanjutkan tadi responnya Kak Jim, saya mau sedikit menanggapi. Ya tadi memang ada lipatan sejarah, misalnya kalau tadi yang dituntut itu, kalau misalnya kayak Sinril itu tentu tidak merujuk sejarah kelong-kelongnya itu, imajinatifnya itu tidak sampai ke 40.000 tahun yang lalu. Di Bela ini sendiri kan teman-teman itu menanggapi ada lipatan sejarah yang berbeda. Misalnya tentu yang lukisan purba itu lipatan sejarah tersendiri, kemudian beberapa tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu kemudian lain lagi. Misalnya kan lipatan yang teman-teman sendiri aktivis di Pangkep itu salah memahami Belai bahwa mengkaitkan misalnya di sini kan ada tempat pas saungan tahu orang berkelahi. Kalau dilewati keluar besok itu dilihat tempatnya. Orang diadu berkelahi kan. Nah teman-teman sebagian misalnya menulis soal itu salah memahami karena mengaitkan dengan lukisan-lukisan purba, padahal dua lapisan sejarah, dua milenial sejarah yang berbeda. Tadi Adi sempat singgung, ada teman yang pernah nulis itu dan itu sangat keliru. Dia keliru karena memang keliru memahami soal Kars itu yang di dalam itu disebut apa, itu lain. Nah secara personal Adi itu saya kenal sejak 2010, sama-sama di aktivis, ada pelatihan dulu namanya Sekolah Demokrasi Pangkep. Sama-sama kira-kira berjuang bagaimana bisa tembus tulisan di Pajar di belum 2010 Kak. Itu memang cita-cita tertingginya sejak 2010 sama-sama berjuang tembus di Pajar dan akhirnya dimuat di media di Pajar dan Tribun. Sejak itu dulu saya kenal Adi aktif menulis, beberapa arsip tulisannya saya simpan. Setelah belakangan terakhir berhenti menulis karena kegiatannya sudah lain, tetapi soal perhatiannya terhadap Kars menurut saya memang tidak surut sejak dulu. Saya dulu waktu SMP SMA mengenal gunung-gunung itu lebih daripada tidak melihat bahwa ada lukisan, ada kitab memiliki sejarah seni rupa yang panjang misalnya, nanti kenal Adi, lukisan itu tidak sekedar lukisan. Yang saya tahu soal Kars itu dia adalah batu pondasi yang ditambang secara manual, batu kars yang ditambang oleh perusahaan. Jadi ada dua kekuatan penambang manual itu yang sedang teman-teman kembangkan, bahwa kota di Makassar itu berhutang budi pembangunan fisiknya itu dari Pangkep, karena fondasi bangunannya itu batu gunungnya kan, itu pasti dari sini. Makanya kan setiap hari itu dulu yang saya ingat, hampir setiap hari mobil trek bawa
bongkahan kars naik ke Makassar untuk pembangunan gedung-gedung di Makassar itu. Nah sekarang itu kan kalau ke Makassar di Daya ada Stamplas itu mobil truk, itu nih dari sini itu yang di Daya, ya dekat jembatan itu. Saya tahu baik karena ada teman saya yang berprofesi seperti itu, dia menjual batunya di Makassar. Sepengetahuan saya soal kars waktu SMP itu seperti itu, nanti berubah setelah bertemu Adi. Nah mulailah teman-teman mulai merekam mengarsipkan beberapa foto dan video yang tadi diputar itu memang wah ini sudah momennya ini di MB kita harus tampilkan misalnya, dan diedit 2 bulan lalu beberapa video sudah dimasukkan. Setelah residensi juga kami residensi di Pangkep itu ada gelombang pertama itu dari Samarinda itu sempat tembus di Bulu Sipong dengan sangat hati-hati tentu saja karena kan kamera security Tonasa itu pasti curiga ini kalau ada orang baru masuk. Nah, lukisan figuratif tertua yang kira-kira yang saat ini diyakini itu ada di Bulu Sipong itu, cuma kita nggak sempat lihat di lantai 2-nya. Itu sempat tembus kemarin di sini. Yang di situ sudah banyak pandal sebenarnya. Di lantai 2 Bulu Sipong itu 2 lantai, yang figuratif tertua itu yang dijaga dipasang CCTV sekarang. Di lantai 2-nya itu sudah banyak pandal. Nah itu tadi bagaimana masyarakat melihat lukisan purba itu, dia mungkin menganggap bahwa bisa tunjuk saya melukis begini, dia pasti arang. Tapi kira-kira responnya seperti itu karena masyarakat juga tidak tahu, karena di tempat itu warga mengembala sapi, hujan mungkin berenang di gua, nulis-nulis. Pihak BPJD kan tidak usah hapus karena nanti merusak, biarkan saja begitu. Selebihnya dalam beberapa 2 tahun terakhir ini, setelah kemarin ada ikut yang UNESCO itu kan salah satu syarat untuk menjadi ditetapkan sebagai World Heritage. Ya, itu harus ada mulok, ada bukunya sebenarnya. Iya, modal lokal yang kira-kira ada bukunya ditulis, kemudian dipelajari di sekolah-sekolah. Nah, itu yang direspon kemarin. Nah, mungkin beberapa program ke depan bikin itu, nanti bisa juga berkolaborasi. Itu sudah ada plan-nya bahwa kita bikin workshop nanti mengembangkan itu mulok, di mana soal-soal gua ini bisa dipelajari di sekolah-sekolah minimal dengan pertemuan sekolah di Belai misalnya yang SD. Itu proyek beberapa program planning-nya ke depan seperti itu. Ini yang menarik karena ada lagi di Borong. Iya betul. Bisa bikin teka-teki baru misalnya tadi toh. Kota apa yang paling mahal di dunia? Pasti jawabnya Makassar. Kenapa dibangun dengan museum? Campuran bukan sekedar Mungkin dihancurkan, diberikan fondasi di sana kan tidak kelihatan. Ini kan museum alam dihancurkan, dipotong-potong. Kamu maju nih. Bisa jadi bahan. Ya, itu bos. Kepada daerah pada baru. Selamat malam Kak. Jadi saya sebenarnya jangkauannya itu kalau di dinding goa itu dia itu tinggi atau rendah karena bisa jadi kalau kita temukan lukisan yang sama muncul pertanyaan baru, kira-kira sentuhannya itu sama atau beda, karena saya ingin menebak bahwa ini lukisan sebenarnya dilukis oleh orang dewasa atau anak kecil atau dengan satu orang yang sama seperti itu. Nah, itu dari pengamatan kami selama di sini. Bisa?
Di Leang Cak Dia itu lukisannya relatif terjangkau dan pendek, sedangkan di beberapa gua itu kayak di Camingkan itu posisi lukisannya itu tinggi. Saya sempat juga berpikir bahwa saya bayangkan orang purba itu ada di samping saya berandai-andai orang purba itu ada di samping saya, bukan samping kiri saya sekarang. maaf. Tapi mungkin turunan yang kesekian kayak ya berpikir bahwa bagaimana ya cara mereka melukis waktu itu. Saya berandai-andai bahwa mereka waktu itu sudah menciptakan namanya sekarang scaffolding, dulu menggunakan bambu atau kayu untuk melukis itu. Setidaknya mereka memperlihatkan bahwa saya membuat lukisan ini sebagai simbol agar mungkin tidak gampang dirusak atau segala macam. Kemudian saya tidak memiliki pengetahuan tentang apakah itu dilukis oleh anak kecil ataukah orang dewasa. Nah, kebanyakan yang ada gambar-gambar yang ada yang tersebar di lukisan-lukisan gua-gua purba di sini itu kebanyakan telapak tangan. Dan kalau kita melihat posisi tangannya itu bukan anak kecil, tapi bisa jadi mereka kolaboratif. Misalnya, saya ini anak kecil, Kak Jimpe orang besar, menempelkan tangannya kemudian disembur. Itu bisa jadi kolaborasi antara anaknya dengan orang atau bapaknya. Nah, saya kira seperti itu. Kalaupun lukisan coretan-coretan babi rusa, saya berpikir apakah itu kolaborasi antara orang tua dengan anaknya? Saya tidak pernah berpikir seperti itu ya. Terima kasih. Mungkin selanjutnya akan dipikirkan. Jadi saya tambahkan itu kan kalau Leang Kasih dengan Sakapao dengan Bulu Sipong itu kan sebenarnya kalau di Leang Kasih itu bisa disebut cerukan. Jadi lukisan purba itu ada di cerukan. Dia bukan kalau gua asumsinya gua kan kira-kira berapa meter masuk. Ada yang di gua di tempat khusus kayak Bulu Sipong itu kan harus pasang tangga sekitar 10 meter kalau tidak salah, itu ada tangga kayunya. Kemudian hanya satu orang bisa masuk. Nah di dalam itu tempat lukisan purba itu luas, kayak memang kamar khusus kira-kira begitu. Ada yang seperti itu. Ya studio lah kira-kira. Di Sakapao itu kan banyak sekali gambar. Pinkan kemarin sempat ke sana, dia sempat kayak apalah. Mungkin di sini dulu bienalnya manusia purba. Karena kan kalau connect dengan pemaparannya Adi, pusatnya di Sakapao. Jadi memang ada banyak gambar lukisan, mungkin dari koloni-koloni itu datang, misalnya dari gua yang satu datang ke sana, saya pernah datang di sini, di pusat ini. Tapi sebenarnya Kak Dandi sudah pulang. Kak Dandi kan tadi sempat menyinggung bahwa saya sebenarnya mau mempertemukan itu supaya connect, karena kan Kak Dandi tadi asumsinya bahwa dulu agak susah disebut masyarakat, hanya sebagai koloni saja, karena masyarakat memiliki struktur-struktur, tapi Adi hipotesanya bahwa mungkin di Sakapao itu adalah pusat pemerintahannya dulu, tapi mungkin itu nanti Kak Dandi bisa dikirimkan videonya untuk membahas itu. Nah besok itu kita dapat izin untuk berkunjung ke Sakapao. Jadi besok saya sudah izinnya dari BPCB sudah keluar, tadi sudah berbicara dengan penjaga guanya Jupel, Pak Ambo. Jadi kira-kira saya tidak bisa tanya, bilang teman-teman kemungkinan kalau jam 9 tidak bisa karena kan mungkin belum bangun. Targetnya adalah setelah makan siang ataukah jam 11 siang. Karena kalau bilang jam 8 bagus, kayaknya tidak bisa Pak, karena begadang nih teman-teman susah bangun kalau pagi. Kalau begitu asumsinya jam 11 atau setelah makan siang habis luhur. Itu tidak panas karena kan sudah terlindung lah begitu. Itu jarak masuk berapa meter tadi? Ya, diukur, tapi ketinggiannya itu ketika dari jalan dari alas gunung itu naik, itu kalau
saya pernah datang itu sekitar 30 meter naik. Tapi tangganya sudah bagus, fasilitasnya sudah bagus. Iya di beton, sudah bagus tapi ngos-ngosan memang juga kalau harus sampai 30 meter. Nah itu nanti kan diantar besok sama apa namanya jupelnya. Itu sudah di video tadi itu ada yang alun-alunnya itu ya, di situ memang pemandangan nggak bagus tuh. Mungkin itu. Mudah besok kita semua bisa berkunjung ke sana. Masih ada? Oh, informasi jam 7 sarapan. Iya, sarapan pagi. Namanya ya sarapan ya pagi. Nah. Sip, silahkan. Rasa ingin tahunya besar ini kayaknya karena dia jauh-jauh dari Pinrang Parepare. Terima kasih. Jadi pertanyaan saya Kak, apakah dari penemuan-penemuan ini ada hubungannya dengan cara mereka berkomunikasi? Jadi apakah sudah ada penelitian mungkin bahwa ya mereka memang dulu cara berkomunikasi dengan gambar ini, lalu apakah ini hanya dari satu generasi dan apakah ada hubungannya dengan pola hidup nomaden yang berpindah-pindah karena kan ini ada di banyak goa. Bisa jadi bahwa ya ini adalah pesan yang diberikan kepada siapa nanti yang datang yang menetap di situ bahwa di sini ada ini. Kayak misal ikan, oh mungkin di situ apa tandanya kenapa ada ikan, terus kenapa ada rusa, kenapa ada babi, kenapa ada tangan. Mungkin apakah ada seperti itu Kak? Apakah ini ada hubungannya dengan cara mereka berkomunikasi dan menyampaikan pesan kepada orang lain, bahkan mungkin sampai ke kita gitu, pesannya yang bisa diberikan. Terima kasih. Ya, dari sebaran beberapa gua, pertama apakah memiliki pesan? Ya, kalau saya memaknainya iya. Kalaupun cara mereka berkomunikasi, cara mereka berkomunikasi ya mungkin dia menunjukkan kan di sejarah itu kita membaca waktu SD, SMP, SMA bahwa di zaman itu mereka belum mengenal yang namanya tulisan. Di zaman itu mereka tidak menggunakan besi sebagai alat-alat dapur. Nah, cara mereka mungkin meninggalkan tempat itu dengan cara menaruh lukisan itu. Jadi kalau saya memiliki juga hipotesa kemarin bahwa nanti setelah mereka meninggalkan tempat itu, saya memiliki pemikiran tersendiri bahwa nanti setelah mereka meninggalkan tempat itu kemudian menyimpan gambar itu, Kak. Nah, seperti itu. Kalau persoalan cara mereka memberikan pesan, ya mungkin kalau kita berpetualang kemudian masuk ke hutan itu kan kita menyimpan dulu kan teman-teman yang suka berpetualang itu meninggalkan tanda di pohon atau batu. Ya, itu seperti itu, pemikiran saya seperti itu. Tetapi mereka meninggalkan itu, ya itu salah satu teknik mereka bercerita, menyampaikan bahwa malah ada di mana di Camingkana atau di Sapiria itu ada lukisan yang tangannya si Sampat. Itu saya sempat berpikir bahwa jarinya. Bahkan ada yang melukis, ada lukisan itu sampai siku. Itu memiliki makna tersendiri dan saya tidak memiliki kapasitas pemikiran dari bagaimana seni, penglihatan seninya seseorang, apakah itu memiliki pesan tersendiri. Tetapi saya berpikir bahwa dulu memang iya nomaden. Kalau saya berpikir bahwa mereka berpindah-pindah dan sekarang setelah ditemukannya bulu sipong 4 itu teman-teman dari arkeologi dengan BPCB dengan Balar itu rutin hampir tiap bulan turun mencari gua yang baru. Nah, ternyata hasilnya di Lakbakang, di Bungoro itu ditemukan puluhan gua lagi yang baru. Nah, sementara Belaya itu belum disentuh sampai teman-teman kelompok kerjanya itu Pak Rustan yang di BPCB itu sudah jalan ke
ke Bungoro, ke ada ExoCars di dekat-dekat pesisir. Ternyata di sana ada ditemukan gua baru juga. Saya pernah waktu SMA waktu itu 98, saya ikut di TPRI waktu itu bawa lampu untuk penerangan. Ternyata di sana ada namanya Leasitae, ada gambar kura-kura. Nah di sebelahnya itu ternyata ditemukan lagi gua-gua yang baru. Jadi kalau pertanyaannya bahwa apakah mereka cara mereka berkomunikasi seperti itu, saya mengiyakan iya, dengan cara menyimpan simbol bahwa saya pernah di sini, dan itu adalah teka-teki. Makanya kemarin saya sempat ditanya, Daus, apa kira-kira judul yang baik untuk ini? Saya bilang kayaknya ini sudah oke. Jadi dari hipotesa saya kemudian setelah mungkin ini istilahnya viral, ya silakan orang-orang akademisi mencari tahu itu. Ya, saya kira seperti itu. Luar biasa ini pembicaranya di Sabtu malam, arkeolog sama lukisan dinding. Siapa lagi teman-teman? Silahkan. Mas Kipu punya persepsi kemarin kan soal atau Kipu berbagi, atau teman-teman residensi deh. Silahkan kalau boleh berbagi interpretasi atau apapun, silahkan. Atau naik boleh. Maju. Gantian Widaus. Dari Iya. Kalau saya sendiri sebenarnya baru pertama kali juga ke Kars. Dulu tahunya soal lukisan goa itu dari buku pelajaran SD. Jadi memang kemarin pengalaman pertama melihat secara langsung bagaimana lukisan-lukisan yang ada di gugusan goa-goa yang ada di wilayah-wilayah ini. Sebenarnya yang menarik itu kemarin juga diskusi sama Kak Jimpe juga tentang kira-kira dulu orang-orang itu memikirkan atau itu sebagai metode apa ya mereka meninggalkan lukisan-lukisan itu, apakah hanya sebagai jejak berhubungan dengan pertanyaan tadi tentang nomaden itu, apakah itu hanya sebagai tanda-tanda perjalanan atau sudah ada upaya-upaya lain atau pemikiran-pemikiran lain yang bukan hanya sekedar meninggalkan jejak visual begitu. Nah terus kemarin ada itu iya. Nah terus kemarin Kak Jimpe sempat share tentang ternyata pernah ditemukan ada beberapa visual yang bukan hanya melekat di dinding tapi bisa dipindah-pindahkan. Berarti itu menarik kan. Ada perkembangan tentang bagaimana visual itu dihadirkan dari yang cuman dihadirkan atau digambarkan di dinding, tapi kemudian ada bentuk lain atau ada perkembangan pemikiran tentang bagaimana visual itu dihadirkan dan bisa dipindah-pindahkan. Nah itu bagi saya menarik karena bisa jadi itu bisa lebih canggih lagi kan pemikirannya, karena sudah di zaman itu sudah memikirkan bagaimana visual itu bukan lagi sebagai jejak atau bukan lagi jejak atau apa, tetapi sudah membicarakan fungsi ya. Ya, pajangan, fungsi, ada nilai estetika yang lebih lah, ada pemahaman estetika yang menurut saya itu sangat menarik untuk dibahas. Nah terus tadi saya juga suka sekali sama pertanyaan dari siapa namanya? Onet tentang
tentang kemungkinan siapa yang melakukan itu dan bagaimana cara mereka melakukan sampai dengan pemikiran tentang apakah ini dilakukan oleh orang yang sama atau yang berbeda-beda, itu menurutku juga menarik. Perlu bisa sangat berkembang itu pembahasannya. Nah, juga tadi ada dari Arif yang berbicara tentang tradisi itu lisan dan spekulasi karena kan yang memberikan karena kita tahunya itu orang berburu itu kan juga berupa spekulasi juga kan, tidak ada yang benar-benar makanya mungkin kalau ada literasi lain, ada bentuk-bentuk arsip lain, ya mungkin itu akan menjadi tambahan referensi kita atau membaca bagaimana orang-orang dulu memaknai itu kan. Tapi kan ternyata belum ada ya, dan menarik juga kalau seandainya sekarang kita justru punya kesempatan untuk berspekulasi dengan visual-visual itu. Terus dan ini ya, saya cukup takjub juga dengan di beberapa visual yang bagi saya craftsmanship-nya sudah sangat fotografis dan realis, karena di beberapa yang pernah saya lihat itu model visualnya masih berupa garis-garis sederhana, tapi di Bulu Sipong 4 itu saya hanya lihat arsipnya karena belum sempat ke sana. Ada beberapa gambar babi ya Kak. Itu di Bulu Sipong atau di Anoa. Kalau yang babi itu di Tedonge. Tedonge ya, yang babi di Tedonge itu bagi saya craftsmanship-nya sudah sangat fotografis, dan karena yang dihadirkan di situ bukan hanya menghadirkan visual atau memindahkan representasi apa yang dilihat kemudian dipindahkan, tapi ada ekspresi tertentu, karena di situ kita dengan hanya melihat dua gambar si pembuat itu bisa menghadirkan imajinasi peristiwa kalau kedua babi ini berkelahi dengan hanya kehadiran dua visual babi itu, ilustrasi babi, yang menurut saya untuk memberikan imajinasi peristiwa itu butuh pemahaman artistik yang ini ya, karena pada periode itu yang saya bayangkan dia berhasil untuk membuat konstruksi gambar yang ketika dia menggambar dua babi dengan proporsi tertentu atau gerak pose tertentu, yang satu babinya merunduk terus yang satu agak naik, jadi kita bisa mengimajinasikan kalau ini babinya sedang berkelahi. Nah, bagi saya itu sangat menakjubkan di situ ya. Iya, visualnya sudah sangat kompleks menurutku. Maksudnya pemikiran sudah sangat bisa menghadirkan dua montase visual sehingga kita melihatnya bisa membayangkan peristiwa di masa itu. Jadi ya yang kita dapat bukan hanya dua babi saja, bukan hanya kehadiran dua babi saja, tapi peristiwa tentang babi itu sedang berkelahi. Nah, itu menarik sekali menurut saya. Cuma sayang kita belum sempat ke sana. Tedongnya 2 jam ya. Ke dalam. Oh, oke. Dan interpretasi tentang beberapa visual tadi kayak disebutkan itu ular. Yang itu kemarin saya sempat lihat sendiri. Ya, itu menurutku cukup spekulatif juga sih, karena bagi saya bentuknya itu sangat bisa diimajinasikan dan kalau saya justru melihatnya dengan bentuk seperti itu bisa jadi ini bukan ular, bisa jadi apapun. Jadi menarik berhubungan dengan tadi komentar Arif tentang membuat fiksi baru atau membuat konstruksi baru dari visual-visual yang ada, karena kan data dan itunya sudah ada, jadi sangat bisa mungkin untuk dikembangkan. Dan beberapa goa juga mungkin nanti Kak Adi bisa sekaligus menanggapi. Tadi kan bicara tentang toponimi juga ya, toponimi wilayah. Kalau memang pada periode itu
kita anggap waktu itu masyarakat belum bermukim di sini sehingga tidak ada arsip-arsip tentang itu dari cerita-cerita atau apa. Tapi yang menarik bagi saya juga bagaimana kemudian masyarakat menamai gua-gua itu. Karena ada namanya Leang Kasih. Kasih itu pasir ya. Ada gua pasir. Terus kebetulan di gua itu kan kemarin yang ada moluska ya. Walaupun mungkin di gua-gua lain ada, cuma di gua itu pertama kali kami datang itu sangat mudah kelihatan sisa-sisa moluskanya. Dan ya kerang kecil. Dan gua itu dinamai secara toponim dinamai gua pasir. Nah terus di sebelahnya ada leang cadi, artinya kecil ya kecil. Terus ada leang lompoa, leang besar. Nah mungkin nanti Kak Adi bisa menambahkan ini karena saya tertarik dengan penamaan gua itu. Apakah kalau sejauh ini kan yang saya dapatkan penamaannya dari segi penampilan. Ada yang mungkin kelihatan berpasir atau bagaimana sampai namanya gua pasir. Terus ada dari ukurannya kecil dan besar. Nah mungkin ada penamaan lain yang menarik juga. Mungkin dinamai dari apanya selain bentuknya atau tampilannya. Itu dulu, mungkin kalau ada selanjut tanggapan mungkin akan berkembang. Ya, berdasarkan tentang toponimi atau penamaan gua itu, saya sempat ikut waktu BPCB mendata gua-gua itu seperti ini. Di penulis biota itu, apakah itu biota gua atau sejenis spesies baru, ketika ditemukan spesies baru atau biota baru, itu biasanya mengikutkan nama yang menemukannya, seperti itu. Nah waktu itu Leang Cak dia yang mengantar waktu itu orang-orang tua yang waktu itu masih juru pelihara Jupel, itu bapak dengan beberapa juru pelihara di Bela itu menyimpulkan bahwa ini karena Leang Cak dia itu berdasarkan penamaan kondisi guanya. Leang Kasih juga demikian. Orang-orang menamakan itu Leang Kasih karena waktu itu banyak pasir di situ. Karena secara hidrologi, kalau orang pakar Kars itu mengatakan bahwa sistem hidrologi air yang di samping kanan kita ini adalah sungai yang menghilang. Sistem hidrologi sungai di samping kanan kita ini, sungai kecil ini, biasanya kan kalau kita melihat sungai itu, saluran air itu paling bermuara di laut. Ini ke kaki Kars dan sistem hidrologinya itu sampai ke Leang Kasih. Apakah di zaman itu karena terjadi banjir atau apa segala macam, akhirnya dulu di sana itu sebelum di semen atau segala macam itu banyak pasir di sana. Nah seperti itu. Kemudian Leang Lompoa karena bentuknya lompo, ya waktu itu mereka sepakat dengan penamaan itu. Bapak bercerita dan bertanya ke beberapa orang-orang tua kenapa disebut Sakapau, karena di sana dulu ada tinggal yang namanya Dengkapau yang mungkin merintis tempat itu, akhirnya disebutlah itu. Itu bagaimana literasi seorang toponimi yang membahas seperti itu. Kira-kira seperti itu. Kemudian kenapa disebut Buloriba, di sana apa namanya? Ada yang mengatakan ini konon ya. Karena konon itu tidak ada yang bisa membantah cerita bahwa di sana itu ada yang sejenis bambu yang terbang. Bula itu kan bambu. Kemudian tumbuh di sana. Itu Bapak bisa menjelaskan itu karena dia yang mungkin pelaku sejarah waktu itu, akhirnya disebutlah itu. Kemudian disebut ya bisa jadi seperti itu, Pak. Akhirnya disebutlah penamaan seperti itu. Kalaupun penamaan kampung berdasarkan penamaan gua itu, ya saya kira dari sisi itu, Pak. Dari waktu pendataan BPCB kemarin kan sebaran gua termasuk Ulu Tedong. Ulu Tedong itu kakek saya yang pernah menjadi juru pelihara di sana,
itu ditemukan banyak tulang belulang kerbau dan termasuk kepala kerbau itu, makanya disebut ulu tedong. Nah, seperti itu. Kak, silakan. Satu mau gimana? Duanya biar rame. Oh, ini terlalu pendek ini. Oke. Ini menarik ya diskusi ini. Tanya jawab tadi ini kan membuat kita sadar bahwa arkeologi yang sedang kita bicarakan ini, temuan-temuan gua dengan lukisan-lukisan yang sedang kita bahas malam ini, itu secara ilmiah statusnya sama dengan astronomi. Ada ilmuwan di Sulawesi Selatan misalnya menemukan satu gua dengan lukisan tertentu di dalamnya, nilainya sama dengan seorang astronom melihat satu galaksi dengan karakter-karakter tertentu, dan mereka kemudian mempelajarinya. Dan setiap kali temuan besar ditemukan itu kan selalu diikuti dengan spekulasi. Apa yang menyebabkan galaksi itu seperti ini misalnya, kenapa dia berbentuk spiral, kenapa black hole-nya ini bisa dideteksi dengan cara seperti ini. Pertanyaan-pertanyaan ilmiah seperti ini itu sama seperti yang kawan-kawan tadi tanyakan ya. Siapa yang membuat lukisan-lukisan ini, apa makna lukisan ini, apa motivasi orang-orang itu. Yang menarik adalah bahwa di dalam dunia astronomi yang terlibat di dalam pertanyaan-pertanyaan spekulatif itu kan umumnya para ahli ya. Tetapi di dalam arkeologi atau temuan-temuan seni rupa purba malam ini, yang ikut aktif itu bukan hanya para ahli, tapi kita juga semua ini. Kita ikut bertanya, barangkali beberapa pertanyaan itu berbobot, yang lain mungkin main-main, tapi bahwa ada aktivitas kita untuk mencari informasi lebih dalam dan memaknai apa yang terjadi, itu saya kira aktivitas yang luar biasa. Dan perlu ditularkan, dan karena itu tawaran Arif tadi meskipun agak malu-malu dia sampaikan, ya untuk apa ya, ini kan temuan ini kan memang perlu disosialisasi dengan cara artistik. Kalau disampaikan dengan cara seorang juru penerang barangkali tidak terlalu menarik ya. Dan kita juga harus akui perhatian publik kepada situs ini muncul itu kan setelah jadi viral. Bukan karena bupatinya yang bicara, bukan karena otoritas lokal yang bicara, tapi begitu dia muncul di media yang lain, dalam bentuk entah mungkin apa di YouTube atau dikutip atau muncul di televisi, kesadaran publik jadi berubah. Kalau misalnya kawan-kawan seniman di sini mengolah sama seperti misalnya kasus yang di Amerika beberapa waktu lalu itu lagi ramai ya, Black Lives Matter. Kita bikin padanannya, Cave Art Matters. Ya kan, Black Lives Matter ini kan diterjemahkan dalam banyak bentuk, ke dalam musik, ke dalam film, ke dalam lukisan. Nah, sekarang Cave Art Matters ini coba kita terjemahkan dalam bentuk, tadi Sinrili sudah coba diinikan oleh Arif. Tapi mungkin media seni yang lain, kalau misalnya bisa garap itu, ya kan, saya bayangkan kalau misalnya kawan-kawan cukup punya gairah, cukup punya semangat, mungkin di akhir pertemuan nanti kita bikin kesepakatan masing-masing memberi waktu dirinya 2 tahun, dan pada bienal berikutnya kita semua tampil dengan apa yang sudah kita kerjakan itu, ya kan menarik itu ya. Dan yang 2 tahun nanti itu bisa jadi acara puncak, kawan-kawan bisa mencicil kerja tersebut, tafsir artistik terhadap cave art ini, seni cadas ini, dengan memunculkannya di YouTube, memunculkannya di media sosial yang lain. Yang penting bahwa kesadaran publik terbuka, perbincangan tentang masalah ini di kalangan masyarakat itu menjadi meriah. Itu saya kira sudah satu upaya kita yang bisa kita anggap berhasil untuk membangun kesadaran baru tentang apa yang berlangsung di Kars ini.
Karena pada akhirnya yang bisa melindungi Kars ini memang bukan pemerintah, kita sendiri yang harus mengerjakannya. Orang kayak Adi ini penting, tapi Adi sendiri tidak akan sanggup. Nah, saya kira kalau misalnya itu ya bisa dipikirkan. Saya sendiri juga akan mencoba merespon ini mungkin dengan menulis misalnya ya, karena itu media yang saya kuasai. Tapi kawan-kawan yang lain dengan medium artistik yang dikerjakan selama ini, tema tentang cave art matters itu saya kira menarik untuk digarap, dan tidak mustahil saya kira Makassar Biennale yang akan datang kita coba geser dulu. Kalau sebelumnya kita memilih maritim, sekarang kita memilih deep time. Kita memilih masa silam yang jauh dulu misalnya. Karena ini kan juga samudra juga sebenarnya nih. Maritim masa silam. Iya. Ini maritim juga ini, bukan maritim ruang, tapi maritim waktu. Ngeri. Terima kasih, itu mau pain dulu deh. Tepuk tangan dulu teman-teman. Jadi ada yang usulkan itu Kak Nirwan. Jadi menjadi pekerjaan kita semua jadinya, dia pulang ke Jakarta dan kita pusing. Iya. Ini sudah jam 11 kalau tidak salah ya, jam 11. Bagaimanapun kita akhiri obrolan yang pakai mic ini. Nanti teman-teman lanjut di obrolan sesi berikutnya ngopi-ngopi. Mudah-mudahan besok kita akan ketemu jam seperti tadi Daus bilang bahwa kita akan mungkin ke gua ya. Kemudian abis itu kita lanjut ke, semoga Kak Yasin sama Mas Halim besok terpaksa sesinya digeser karena ada hal-hal teknis yang di luar dugaan. Tadi ada stabilizer yang ambruk dan lain-lain, jadi tidak memungkinkan untuk pakai LCD. Terima kasih teman-teman. Siapkan pertanyaan Anda mulai untuk besok lagi dan lusa lagi dan hari berikutnya lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adi. Tepuk tangan. Thank you teman-teman.